Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatuliza dari kelas PTI 19A, NIM 190509740016. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan teknologi seluler. Sehari-hari kita telah bergantung pada gawai dan jaringan seluler untuk beraktivitas. Tapi, tahukah Anda, teknologi jaringan seluler yang sekarang kita nikmati telah berevolusi dari waktu ke waktu, hingga sekarang telah sampai di era generasi kelima atau 5G. Perkembangan teknologi seluler membuka kemungkinan Anda untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan mudah. Selain menawarkan kecepatan, perkembangan ini juga dinilai lebih dinamis dan juga untuk mendukung segala aktivitas di zaman ini. Masing-masing generasi, mulai dari 1G hingga 5G, memiliki standar jaringan tertentu yang disesuaikan dengan standar jaringan telepon dan sistem telepon seluler pada saat itu. Melansir berbagai sumber, berikut adalah perjalanan teknologi jaringan komunikasi mulai dari 1G hingga 5G. Perkembangan jaringan seluler dari 1G pada tahun 1980-an yang memiliki fasilitas layanan suara dasar. Selanjutnya ada 2G pada tahun 1990-an yang memiliki fasilitas layanan suara, SMS, dan MMS. Selanjutnya ada 3G pada tahun 2000-an yang memiliki fasilitas suara dengan data, SMS, MMS, panggilan video, akses internet, dan TV seluler. Selanjutnya ada 4G pada tahun 2010-an yang memiliki fasilitas suara dengan data, SMS, MMS, akses internet, panggilan video, TV seluler HD, dan komputasi awan. Dan yang terakhir ada 5G saat ini yang memiliki fasilitas suara dengan data, SMS, MMS, akses internet, panggilan video, TV seluler HD, komputasi awan, dan internet untuk segala. Dan berikut ada penjelasan singkat tentang 1G. 1G merupakan generasi awal atau pembuka dari jaringan teknologi seluler yang digunakan pada ponsel klasik. Melansir Avnet, jaringan seluler generasi pertama ini muncul di Jepang pada tahun 1979 silam. Kemudian diluncurkan ke Amerika Serikat pada tahun 1980 dan Inggris pada tahun 1985. Secara teknis, 1G beroperasi dengan menggunakan sistem analog yang umumnya dikenal dengan AMPS atau Advanced Mobile Phone Service. Teknologi ini memiliki kecepatan maksimum 2,4 kbps dan hanya dapat digunakan untuk melakukan panggilan suara saja. Sebagai generasi pertama, 1G masih memiliki berbagai kelemahan seperti kualitas telepon yang buruk karena gangguan sinyal dan jaringan yang tidak andal. Selain itu, 1G juga boros baterai dan tidak transkripsi, sehingga percakapan pun dapat disadap dengan menggunakan pemindai radio karena pelindungannya yang terbatas. Selanjutnya ada 2G. Kehadiran 2G di tahun 90-an membawa teknologi digital. Sebab generasi kedua ini mulai menggunakan jaringan digital, tak seperti pendahulunya 1G yang masih menggunakan jaringan analog. 2G pertama kali diluncurkan secara komersial di Finlandia oleh Radio Linja pada 1991 dengan mengimplementasikan teknologi GSM atau Global System for Mobile Communication berbasis teknologi TDMA atau Time Division Multiplex Access. Generasi ini juga berkembang menjadi 2,5G dengan GPRS atau General Packet Radio Service dan 2,7G dengan 8G atau Enhanced Data Rates for Global Evolution. Teknologi 2G memungkinkan komunikasi saat berpergian serta memberi pengalaman baru dalam berkomunikasi. Selain itu, 2G juga menyematkan sejumlah fitur lebih advance dibanding pendahulunya, yakni bertukar pesan teks atau SMS, pesan bergambar atau MMS, dan suara panggilan yang lebih jernih. Selanjutnya ada 3G.
Melansir laman resmi, Telkomsel teknologi seluler generasi ketiga atau 3G hadir sebagai solusi kebutuhan internet yang meningkat dengan menggunakan standar UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System. 3G diluncurkan pertama kali pada 2001 oleh operator asal Jepang, NTT Docomo. Dengan kecepatan mencapai 2 Mbps, 3G menawarkan kecepatan yang terakselerasi. Adanya 3G membuat pengguna dapat menikmati berbagai macam layanan internet, seperti browsing, mengirim email, streaming video dan musik, berbagi data, hingga telekonferensi. Selanjutnya ada 4G. Bisa dikatakan 4G menjadi generasi yang kini lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya akan layanan internet. Teknologi ini diluncurkan perdana secara komersial di Stockholm, Swedia dan Oslo, Norwegia pada 2009 dengan standar LTE atau Long Term Evolution. Berbasis teknologi OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Kecepatan LTE dari 4G disinyalir bisa mencapai 1000 Mbps, bahkan berkembang hingga 1 Gbps dengan adanya LTE Advanced. Teknologi ini membuat Anda bisa streaming video dengan kualitas HD, bermain game online tanpa lag, serta mengunduh dan mengunggah file dalam waktu yang jauh lebih singkat. Selain membuat proses komunikasi lebih lancar, 4G juga berhasil memunculkan industri konten kreatif dan lebih banyak startup digital. Dan yang terakhir ada 5G. Teknologi jaringan seluler saat ini telah memasuki generasi kelima atau 5G. Generasi teranyar 5G hadir untuk menjawab kebutuhan koneksi ke tahap yang lebih tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Ada beberapa negara yang telah meluncurkan teknologi 5G secara komersial seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Turki, serta sejumlah negara lain di Eropa. Diketahui, 5G memiliki kemampuan yang lebih canggih dari generasi sebelumnya dan digadang-gadang bisa mencapai data rate hingga 20 kali lebih cepat atau 20 Gbps. Tak hanya dapat memenuhi kebutuhan mobile broadband, 5G juga dikatakan mampu mendukung industri 4.0. Berikut ini perbandingan sebelum teknologi 5G dengan teknologi 5G masa kini. Sebelumnya ada kecepatan tertinggi 200 Mbps, latensinya 20 hingga 30 milidetik dan bandwidth saluran hingga 20 MHz. Sedangkan dengan teknologi 5G, kecepatan tertinggi melampaui 1 Gbps, latensinya kurang dari 10 milidetik dan bandwidth saluran hingga 500 MHz. Dan berikut ini adopsi teknologi 5G di dunia per Januari 2021. Adopsi teknologi 5G terus meningkat di lebih banyak negara dan kota, seperti grafik di samping. Dan sekian dari saya, terima kasih, semoga kita mempelajari sesuatu yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.